Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Setia Putri Amir, NIM 200106093, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, mata kuliah Pancasila, dalam mengerjakan clipping penerapan jiwa nasionalisme tentang tren dan isu penata anestesi. Latar belakang. Perawat anestesi adalah pelaku anestesiologi yang telah menjalani pendidikan keperawatan jurusan anestesi. Secara umum, peran dari perawat anestesi ini serupa dengan dokter spesialis dalam bidang anestesi, yaitu memberikan anestesi, memonitor kondisi pasien, serta melakukan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Profesi perawat anestesi di Indonesia sendiri mulai berkembang sejak tahun 1962. Pada waktu itu, Dr. Muhammad Kelan selaku dokter anestesi pertama di Indonesia mencetuskan sebuah program pendidikan penata anestesi di bawah naungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian berkembang hingga saat ini. Tren dan isu keperawatan anestesiologi yang pertama yaitu eutanasia. Eutanasia aktif dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan cara pemberian obat-obat dengan dosis yang letal untuk mengakhiri hidup seorang pasien secara sengaja atau permintaan pasien tersebut dengan persetujuan penuh dan secara sukarela. Dikarenakan penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau eutanasia pasif dapat dilakukan dengan cara memberikan segala jenis tindakan atau pengobatan. Eutanasia masih seringkali dijadikan sebuah topik perdebatan di antara banyak orang, terutama karena eutanasia sangat bersangkutan dengan etika. Sebagai orang yang pro kepada tindakan eutanasia, berpendapat bahwa eutanasia merupakan tindakan yang mulia karena dapat mengangkat penderitaan berat yang dialami oleh pasien tersebut. Banyak juga orang yang menganggap bahwa eutanasia merupakan tindakan yang sama seperti pembunuhan dan mengambil alih kekuasaan Tuhan dalam mengatur hidup dan matinya seseorang. Selain itu, orang-orang yang menentang adanya eutanasia berargumentasi bahwa eutanasia merupakan tindakan yang menyimpang dari integritas profesional seorang dokter dan sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Topik yang pertama, eutanasia. Tak tahan sakit, seorang atlet Paralimpiade Belgia putuskan akhiri hidup dengan eutanasia. Berita ini dilansir dari CNN pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019. Eutanasia legal dilakukan di Belgia dan pada tahun 2008 ia menerima persetujuan bunuh diri itu dari 3 dokter yang berbeda. Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada tahun 2016, Vervoort menjelaskan bahwa keputusannya untuk mendatangani surat-surat eutanasia memberinya kekuatan atas kehidupannya kembali. Terlepas dari beberapa negara, eutanasia adalah hal yang ilegal dilakukan di sebagian besar dunia. Topik yang kedua yaitu kisah yang merujuk pada Ignatius Rian Tumiwa, lulusan pasca sarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara suntik mati. Tetapi permohonannya terhalang pada pasal 344 KUH pidana yang mengancam dokter atau tenaga medis lain yang membantu seorang pasien mengakhiri hidup. Melalui pengacaranya, Rian mengajukan permohonan pengujian pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 lalu, permohonannya dicabut. Alasannya, Rian sudah punya semangat untuk menjalani kehidupan lagi. Pencabutan permohonan itu disambut positif Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini. Penerapan jiwa nasionalismenya yaitu
Eutanasia merupakan tindakan yang keliru untuk dilakukan seseorang, meskipun dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan. Sebab, penderitaan masih dapat diatasi dengan upaya lain, tanpa harus melakukan suntik mati atau cara eutanasia lainnya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tegas majelis, tak mengatur hak untuk mati. Jadi, eutanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Eutanasia dengan cara suntik dapat dianggap sebagai bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang baik dalam adat maupun agama. Kesimpulannya yaitu, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Lebih dari itu, tugas seorang perawat dengan memberikan pelayanan keperawatan dan bertanggung jawab atas kondisi peningkatan kesehatan pasien. Dalam rangka meningkatkan penyembuhan pasien, pasien juga membutuhkan sebuah dorongan atau motivasi agar hasil kesehatan kondisi tubuh pasien mengalami perkembangan yang baik. Perawat harus bisa memberikan motivasi kepada pasien agar pasien jadi semangat dan terhibur untuk mengurangi rasa sakit. Butuh kesabaran dan keahlian ekstra dalam menangani pasien dengan berbagai kondisi kesehatan tubuh yang berbeda. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.